Selamat malam Bu Yeni. Ya, malam. Ya, Bu Yeni bisa jelaskan produk kuliner yang Ibu kerjakan saat ini apa aja gitu Bu Yeni? Kalau saya untuk kuliner itu masakan, sebenarnya saya ada notabene di khas Betawi seperti soto Betawi, sop iga, pecak ikan nila, sayur besan. Tapi semenjak pandemi seperti ini dari mulai Februari yang di kedai Pamulang saya stop dan saya alihkan di rumah. Eh, di rumah saya masih buka seperti warung yang di Pamulang, tapi saya terima seperti nasi box, terus snack box, untuk berbagai macam acara. Dari yang catering harian juga saya nerima untuk warga selingkungan rumah saya. Lalu kendala terhadap musim pandemi, ada penurunan pendapatan nggak Bu Yeni? Kalau untuk di warung saya drastis turun, tapi semenjak saya alihkan usaha di rumah, alhamdulillah malah meningkat kalau untuk usaha saya di rumah ya. Karena selain untuk memang catering harian yang dibutuhkan banyaknya orang karena lagi WFH, yang sibuk dengan pekerjaan nggak sempat masak, jadi alhamdulillah saya nerima pesanan mereka. Oh gitu. Kalau untuk pemesanan via online masih bisa ya Bu Yeni, kayak catering gitu ya? Masih saya terima Pesanannya. pesanan juga. Kalau ada yang mau pesan, kontaknya ke mana Bu Yeni? Ke WA saya bisa di 087877128874. Untuk di simpatinya 08129096 437. Makanannya ini khas Tangsel apa Iya, makanan Betawi atau lebih ke Sunda atau apa aja? saya sesuai pesanan sih, tapi saya fokus di Betawi Tangsel ya. Kayak soto Betawi itu yang kuahnya itu saya pakai susu, terus ada ikan pecak nila, soto Betawinya juga yang beda lah, bukan santan yang saya pakai, bukan santan di sini, jadi pakainya susu. Berarti asli ya, punya khas asli Tangsel gitu ya ini ya? Iya, sebenarnya sih saya Betawi Tangsel juga ada juga yang pakai santan, tapi kalau saya setelah saya uji, sepertinya lebih gurih dan juga lebih aman. Untuk yang kolesterol itu pakai susu full cream itu lebih aman, jadi saya alihkan aja pakai santan. Rasanya bagaimana? Rasanya itu malah lebih enak, jadi manisnya itu memang udah murni dari susu, nggak perlu pakai gula lagi. Oh, harga proporsinya bisa Harga per disebutkan? porsi untuk soto Betawi saya 28.000. Sama Itu nasi juga? belum pakai nasi. Oh belum. Kalau paket nasi 30.000 sudah sama paket nasi. Oh. Tapi kalau yang porsi sotonya aja bisa buat makan berdua lah, kalau mau itu lumayan banyak ya. Tapi kalau paketan 30.000 pakai nasi, lebih murah sih. Terus selain soto Betawi yang pakai susu, ada lagi nggak yang nggak pakai susu atau tergantung selera atau yang bening gitu? Yang bening saya bikinnya sop iga. Oh. Sop iga sama sop daging juga ada. Terus sotomi juga saya Harganya? bikin. Kalau untuk sop iga saya 30.000. 30.000. Itu full iga ya. Jadi nggak tulang, jadinya memang spesial tuh banyak dagingnya gitu. Untuk sotominya saya ada harga 18.000. Itu udah komplit, udah ada risolnya, udah ada daging. Mau yang suka dengan kikil saya pakein kikil.
Lalu untuk dagang ini Bu Yani punya komunitas tersendiri nggak sih? Eh, Gabung di UKM apa gitu Bu Yani? Untuk komunitas saya banyak ya, teman-teman komunitas ada di Asipa, saya gabung. Untuk di UMKM Catering Tangerang Selatan juga saya gabung, Sahabat UKM juga saya gabung, Koperasi UMKM Mandiri saya gabung. Banyak di Tangsel itu banyak komunitas untuk UMKM sih, untuk mendistribusikan pemasaran tuh bagus juga ya gitu. Selain teman-teman warga setempat, itu saya banyak teman di komunitas, alhamdulillah, untuk saling tukar produk lah istilahnya, kesempatan kita di sana tuh untuk menawarkan produk-produk kita. Lalu peran dari dinas terkait, diketahui kan di sini ada 2 dinas terkait ya. Yang pertama adalah Indak, lalu dinas koperasi yang membawahi UMKM. Ada berperan nggak terhadap kemajuan usaha Bu Yeni? Saya merasakan peranan dari dinas Indak dan Dinkop itu sangat membantu juga ya, selain untuk istilahnya Menambah menambah omset juga, karena kita punya kayak semacam PIRT halal gitu ya, yang istilahnya benar-benar untuk bidang kuliner itu yang harus dimiliki legalitasnya ya, seperti itu. Alhamdulillah dari dinas terkait itu bantu secara gratis gitu kan. Untuk pemesanan juga saya sering ya dipesan sama dinas koperasi, untuk Bu Sekdis, Bu Dahlia, kalau acara-acara ulang tahun pasti stafnya itu pesen sama saya gitu, untuk tumpeng, untuk meeting-meeting atau sosialisasi lainnya. Alhamdulillah pernah kebagian juga untuk ordernya gitu. Membantulah dinas-dinas koperasi dan dinas indaknya. Ada kendala dalam pemenuhan pesanan gitu, misalkan Bu Yeni misal paling banyak yang Bu Yeni pernah dapatkan order itu berapa porsi? Selama ini saya untuk snack ya, terpaling terbanyak itu rekor waktu Harganas itu aja. Saya tuh hampir 3.000 piece gitu loh, untuk snack pangan lokal. Waktu itu tahun 2017 waktu ada Harganas yang tuan rumah itu Tangsel ya. Itu kan dia temanya pangan lokal. Saya ada keripik ubi ungu, waktu itu produk unggulan saya waktu saya belum terjun ke kuliner catering. Saya mainnya di snacknya, untuk snack cemilan keringnya itu keripik ubi ungu. Lalu berapa waktu yang dibutuhkan Bu Yeni untuk memenuhi 3.000 box ini dengan karyawan yang ada atau yang membantu Bu Yeni ini? Karena kan kalau kuliner ini kan harusnya cepat saji ya, artinya Ya. Dalam keadaan fresh dihidangkan. Nah, untuk makanan berat seperti soto iga tadi berapa porsi itu butuh waktu berapa lama, sedangkan yang 3.000 box itu Bu Yeni membuatnya berapa lama? Kalau untuk makanan berat seperti soto, sop iga itu saya masih partai kecil ya, belum pernah banyak lah istilahnya. Paling untuk sekedar warung ya, omset warung. Tapi kalau yang untuk snacknya itu waktu itu saya 3.000 box itu kemasan kecil ya, cuman 150 gram aja sih gitu. Itu saya dikasih waktu sekitar 3 minggu sama dinas Indak waktu itu, karena untuk ngisi goodie bag para tamu waktu acara Harganas tuh. Jadi saya dikasih waktu 3 minggu, semua saudara saya ya saya libatkan, tetangga, saudara, untuk pembuatan keripik ubinya. Ya. Untuk berbagi tips Bu Yeni untuk supaya tampilan itu segar,
lalu apa ya, rasanya tidak hilang atau aromanya masih hangat gitu. Dan ini apa tips buat pedagang yang akan mengikuti jejak Bu Yeni? Untuk makanan berat ya. Ya, Kalau untuk makanan berat seperti soto, sop iga itu untuk memperkuat rasa itu ya, diusahakan itu dalam menumis bumbu itu betul-betul harus matang. Jadi benar-benar matang. Kadang-kadang kan orang itu menumis itu hanya sekedar kena minyak bisa langsung diolah. Kalau untuk memperkuat rasa itu benar-benar tajam rasa bawang putih, bawang merah itu harus benar-benar matang sampai wangi baru itu. Cuman ada di situ aja sih tipsnya kalau memasak. Oh, kalau snack tadi kalau 3.000 box ini kan rawan basi ya, Bu Yani. Tipsnya itu seperti apa? Karena kan biasanya nggak pernah dapat order lama, lalu tiba-tiba dapat order, kita dituntut untuk menyajikan makanan yang fresh, yang nggak menimbulkan bau. Kalau 3 minggu makanan snack, logikanya itu kan rasanya udah nggak gimana gitu ya Bu ini. Nah ini berarti dalam 1.000 box itu selesai dalam waktu sehari atau gimana? Oh enggak. Kalau untuk ke snack keripiknya itu dia kan nggak akan mudah basi ya, karena cuman kalahnya itu di aroma. Kalau kelamaan itu dia tengik. Untuk apa menghilangkan rasa tengik itu saya tipsnya itu ya harus dalam menggoreng itu minyaknya harus sering diganti. Jadi 2 kali penggoreng angkat terus diganti yang baru. Jadi memang benar-benar enggak bau ya, karena karena kita UKM itu kan nggak punya bahan pengawet ya, kita belum istilahnya belum dapat lah sosialisasi bahan pengawet takarannya seperti apa yang harus kita gunakan gitu. Yang jadi aman ya. jadi alhamdulillah produk teman-teman UKM kita ini benar-benar homemade banget ya, tanpa pengawet. Nah itu dia sebenarnya. Untuk kesehatan kita unggul untuk teman-teman UKM, tapi kelemahannya itu kita tidak bisa tahan lama seperti produk-produk yang pabrikan, yang expirednya itu bisa sampai 2 bulan sampai 6 bulan. Kalau terus terang aja kalau produk UMKM itu kita paling lama itu 1 bulan aja kita udah harus benar-benar warning banget, takut merubah rasa gitu. Jadi ya sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya sih ya, produk UMKM seperti ini gitu. Yang jelas tanpa bahan pengawet, jadi nggak lama lah tahannya gitu. Awet-awetnya itu nggak bisa disamakan dengan produk-produk yang udah beredar lah, udah besar gitu ya, yang udah mengerti posisi apa untuk yang digunakan pengawetnya itu berapa takarannya. Kita belum sampai situ itu loh, belum sampai situlah untuk selama yang saya dapetin dari sosialisasi gitu loh. Cuman baru memang ada untuk pengawet gitu kan, tapi itu dia saya belum nerima tuh sosialisasi cara belajarnya itu, campurannya berapa, komposisinya ini, perbandingannya ini tuh saya belum nerima. Mudah-mudahan nanti kedepannya dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan akan bisa memberikan pembelajaran seperti ini untuk UKM kecil seperti saya dan teman-teman, biar produknya itu bisa tahan lama dan awet, yang jelasnya itu menekan kerugian UKM lah gitu. Jadi ya itu aja sih sebenarnya yang belum diterima gitu, bagaimana cara pemakaian bahan pengawetnya. Lalu terakhir Bu ini snack itu berarti bukan kue subuh ya berarti? Oh bukan. Saya itu snacknya itu yang kering seperti keripik singkong. Kue kering ya? Iya. Bukan kue basah ya? Bukan, keripik ubi ungu. Oke.
kayaknya cukup. Terima kasih Bu Eni atas waktu dan ini semoga sukses ke depannya. Semoga UMKM maju terus, UMKM Tangsel. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.